Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Hygiene Industry K3 kelas 5C. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Abdullah Hamdan Wafi. Lalu yang kedua ada Anindya Nisrina Putri. Yang ketiga ada Verina Nabila. Dan yang terakhir ada Rafael Arfa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kasus terkait kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes pada jamur enoki yang berasal dari Korea Selatan, yaitu pada perusahaan Korea Green Co. Ltd pada tahun 2020. Yang pertama kita akan membahas terkait narasi kejadian. Pada tanggal 15 April 2020, Indonesia mendapatkan informasi dari International Food Safety Authority Network atau Infosan terkait adanya kejadian luar biasa di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang terjadi pada bulan Maret hingga April tahun 2020. Kejadian luar biasa ini ialah warga di 3 negara tersebut dikabarkan mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi jamur enoki asal Korea Selatan yang tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Gejala awal yang dirasakan pada warga saat mengkonsumsi jamur enoki yang tercampur bakteri tersebut ditandai dengan adanya demam tinggi, sakit kepala, mual, sakit perut, dan diare. Bahkan pasien bisa sampai kejang-kejang. Akibat dari kejadian luar biasa di 3 negara tersebut, banyak negara lain termasuk Indonesia yang memusnahkan dan juga menghentikan sementara pemasaran jamur enoki yang berasal dari Korea Green Co. Ltd. Selanjutnya adalah implementasi AREP atau antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Kita akan bahas poin pertama yaitu antisipasi. Poin pertama adalah strategi antisipasi. Melalui gambaran umum perusahaan, diketahui bahwa Korea Green Co. Ltd merupakan perusahaan agrikultur asal Korea Selatan dengan spesialisasi sebagai eksportir jamur enoki ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hasil dari budidaya Korea Green Co. Ltd merupakan jamur enoki dengan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan merupakan media tanam, unsur hara, dan berbagai campuran lainnya. Selanjutnya, penyimpanan. Korea Green Co. Ltd menyimpan hasil jamur untuk ekspor pada suhu rendah dengan tujuan untuk menjaga kesegaran jamur. Lalu, sistem untuk pengeksportiran sendiri, jamur yang telah dipanen kemudian dikirim ke negara-negara importir dengan menggunakan cooler atau ruangan suhu rendah pada saat perjalanan. Lalu, implementasi antisipasi untuk Korea Green Co. Ltd dalam eksportir jamur enoki yang pertama adalah perlu memperhatikan aspek sanitasi dan higien pada setiap tempat dan rantai produksi. Lalu memastikan pengelolaan pra dan pasca panen jamur secara higienis dan terhindar dari sumber kontaminan. Lalu simpan jamur pada suhu yang sesuai untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir adalah mengadakan pengujian laboratorium pada setiap slot panen untuk mengetahui apakah ada slot panen yang terkontaminasi dan kemudian dapat dilakukan penyimpanan silang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rekognisi dari kasus ini. Rekognisi yang pertama yaitu memisahkan jamur enoki yang diimpor dari Green Co. Ltd dan mengembalikan kepada distributor untuk ditangani lebih lanjut. Yang kedua, melakukan pengumpulan jamur dari supermarket dan toko kelontong tempat para korban membeli. Yang ketiga, melakukan pengujian kandungan strain Listeria monocytogenes. Yang keempat, mengidentifikasikan menggunakan metode JSA. Tabel JSA pada kasus ini yang pertama, beredar jamur enoki asal Korea Selatan Green Co. Ltd. Jenis bahayanya terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Resiko yang terjadi adalah gangguan kesehatan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dari pemerintah melakukan penarikan dan pemusnahan produk jamur enoki dan himbauan kepada masyarakat lebih hati-hati dan lebih cermat terhadap produk pangannya. Yang kedua adalah kontaminasi dari bakteri Listeria monocytogenes. Bahaya yang ditimbulkan ini dapat mengkontaminasi pada daging mentah dan sayuran.
Resiko yang mungkin ditimbulkan adalah penyakit listeriosis yang mempunyai konsekuensi sakit hingga meninggal dunia. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memisahkan jamur enoki yang diimpor dari Greenco Ltd dan mengembalikan kepada distributor. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah sanitasi untuk mencegah kontaminasi silang dan melakukan pengujian laboratorium dan masyarakat lebih berhati-hati. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah laporan tingkat bahaya atau hazard dalam industri. Tahap penilaian evaluasi ini dilakukan dengan pengukuran dan pengambilan sampel di laboratorium untuk membandingkan tingkat bahaya dengan standar yang berlaku. Tujuan pengukuran dalam evaluasi yang pertama yaitu mengetahui tingkat resiko dan kondisi pada pekerja, yang kedua memenuhi peraturan atau aspek legal, yang ketiga mengevaluasi program pengendalian yang sudah ada, yang keempat mengetahui jenis dan besaran hazard yang lebih spesifik. Hal yang perlu dievaluasi pada kasus ini yang pertama, evaluasi terhadap praktek sanitasi higien di Greenco Ltd Korea Selatan, yang kedua evaluasi terhadap bahaya dan resiko dari paparan, yang ketiga evaluasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan jamur enoki asal Korea Selatan. Selanjutnya adalah tahap pengendalian dan upaya pencegahan. Pada tahapan pengendalian dan upaya pencegahan ini, kami menggunakan pendekatan hierarchy of controls yang meliputi eliminasi, substitusi, engineering controls, administrative controls, and PPE. Pada tahap eliminasi, yang kami rekomendasikan untuk dilakukan adalah penarikan dan pemusnahan produk jamur enoki dari perusahaan tersebut. Lalu untuk substitusinya menggunakan jamur enoki dari produsen lain dari perusahaan tersebut. Pada tahap engineering controls, karena bakteri tahan pada suhu dingin, maka yang perlu diperhatikan adalah ventilasi yang cukup dan sinar matahari yang cukup agar produk terhindar dari situasi gelap dan lembab. Lalu untuk administrative control, perlu adanya penerapan SOP tentang sanitasi lingkungan yang baik dan juga perlu adanya uji laboratorium terhadap produk apabila diperlukan. Untuk tahap PPE, yang kami sarankan adalah penggunaan gloves pada para pekerja untuk menghindari transmisi bakteri ke produk atau makanan.